pesan Tuhan yang mau saya sampaikan, saya rasakan Roh Kudus berikan sebuah dorongan hati untuk saya salurkan kalimat berikut ini. Di antara anak-anak Tuhan, bekerja di bidang apapun di mana Allah menempatkan kita, janganlah ada roh persaingan. Bapak Ibu, mari kita resapi ini. Orang yang paling mudah diberkati Tuhan, seperti magnet berkat yang bisa mengundang berkat promosi segalanya, adalah orang yang bisa bahagia lihat orang lain dipromosikan dulu. Adalah orang yang senantiasa, orang yang bisa sukacita melihat orang lain diberkati atau dipakainya terlebih dahulu. Biasanya orang yang picik hati, seperti Kain, yang bahkan iri sama adiknya sendiri. Orang seperti itu tidak dikenan Tuhan. Paling-paling diberkati dengan hal-hal dasar aja seperti perlindungan. Bapa kita itu baik. Bapa di sorga itu melindungi orang baik maupun orang jahat. Maksudnya Bapa di sorga itu memelihara. Mau hujan itu turun, yang basah bukan hanya orang benar termasuk orang salah. Tuhan itu memberi oksigen kepada setiap manusia. Namun demikian kalau kita mau mengalami berkatnya yang terbaik, hati kita harus tulus di hadapan Yesus. Bukan hanya kita tidak boleh sombong ketika Tuhan angkat kita, karena Tuhan mau angkat kita lebih tinggi lagi. Bapak Ibu yang percaya Tuhan akan mengangkat Anda lebih tinggi lagi, katakan amin. Puji Tuhan. Bukan hanya itu, tapi jangan ada roh persaingan, apalagi di kalangan anak-anak Tuhan. Sebab orang yang picik hatinya, Tuhan tidak bisa angkat lagi dan berkati. Tapi orang yang bisa senang kalau orang lain diberkati, misalkan tetangga kita itu loh mendapat rezeki, kita belum nih, lalu kita berkata, aku senang untuk kamu, dalam bahasa Inggrisnya kurang lebih begini, I'm happy for you. Kita harus biasakan berkata I'm happy for you atau aku senang untuk dirimu. Saya senang loh untuk Anda, tapi harus tulus ya. Luar dalam harus sama. Boleh nih kita ini harus cerdik jadi orang, karena Tuhan sendiri ajarkan kita harus cerdik seperti ular. Tapi harus tulus di dalam hati seperti merpati. Jadi kalau ada orang lain diberkati, kita harus bisa berkata I'm happy. Sungguh-sungguh harus bahagia. Kalau hati kita merasa gak bahagia, ada sirik dan irinya, kita harus seret itu, kita harus salibkan dengan salibnya Yesus. Kita harus sangkali diri dan berkata, aku sungguh-sungguh mau bahagia untukmu. Jikalau sekarang saya belum bisa senang, karena orang lain kok diberkati dulu. Orang yang seperti itu biasanya kan tertular berkat. Namanya kecipratan berkat gitu bahasa orang Surabaya. Bener loh, berkat itu bisa ditransfer loh. Kalau Anda baca tentang talenta, perumpamaan Yesus itu luar biasa. Ada yang punya 1 talenta, ada yang 2, ada yang 5. Yang 5 itu berakhir dengan 10 talenta. Malah dikasih lagi dia ke-11 talenta. 1 talenta itu dari hamba yang jahat dipindah. Berarti berkat itu bisa transfer kalau hati kita benar. Tapi berkat juga bisa tercuri jika hati kita salah. Misalkan Esau tercuri kesulungannya. Kain juga sama, bukan Kain tapi Habil yang berkenan. Nah, orang yang bisa bahagia untuk orang lain karena tidak ada roh persaingan, apalagi terhadap sesama anak Tuhan, orang seperti itu biasanya akan dikenan Tuhan dan cepat lambat akan mendapatkan perhatian yang maha kuasa. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, promosi itu datang bukan dari kiri dan kanan, tapi dari Tuhan. Jadi ternyata manusia bisa memikirkan jalannya, Tuhan yang menentukan langkahnya. Pada akhirnya takdir itu ada kebenarannya. Namun demikian, ketika semua aman, kita harus berkata bahwa semua karena anugerahnya. Memang Tuhanlah yang berkuasa pada akhirnya. Kalimat terakhir itu dari yang maha kuasa di atas sana. Oleh karena itu saya percaya takdir itu ada. Kalau Allah berkenan dan kalau Allah itu memperhatikan seseorang, Tuhan itu gak akan tanggung-tanggung. Contohnya Maria, diangkat tinggi-tinggi. Pada mulanya beliau hanyalah seorang gadis desa. Nazaret siapa pernah dengar? Ajaib sekali kalau kita pikir-pikirkan lagi sekarang ya. Manusia kan selalu kejar sesuatu yang dia belum miliki. Atau dia selalu mengingini sesuatu. Selalu yang difokuskan adalah lubang pada donat, bukan donatnya sendiri. Kita seringkali kalau nggak hati-hati kita bisa saling membandingkan. Dan kita nggak pernah merasa puas. Tapi kalau kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, dulu dan sekarang, jauh loh Bapak Ibu. Kita bisa berkata, wah ternyata Tuhan itu sudah terlalu baik di dalam kehidupan saya. Kita bisa bersyukur dalam segala perkara. Berbahagialah yang telah percaya apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan. Sekali lagi, apa yang dikatakannya daripada Tuhan. Hidupku tidak tergantung apa kata manusia. Hidupku tergantung firman Kristus. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, takdir itu ada. Akan terlaksana. Ada sebuah janji Bapak Ibu, dengan ini saya tutup. Bahwa kalau kita tidak sombong ketika diangkat Tuhan dan tidak melestarikan roh persaingan apalagi di antara anak-anak Tuhan. Saya tekankan
bahwa ada berkat yang nyata menanti orang-orang yang percaya pada firman-Nya. Ada berkat yang nyata menanti orang-orang yang percaya kepada janjinya. Bahkan ada mujizat dan berkat yang menunggu setiap orang yang mau sungguh-sungguh menaruh firman Tuhan di dalam hatinya. Dan saya percaya tahun ini juga sama. Bapak, Ibu, Saudara yang saya sangat kasih, Allah berfirman sesuatu di dalam hidup Anda. Dan saya nubuatkan dengan iman bahwa itu akan terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus tercinta. Haleluya.